Oke, cukup. Silakan Pak Subhan. Apa yang mau Mas Arya perlu disampaikan Pak Subhan? Cukup, terima kasih. Cukup. Sudah? Pak Wahid sudah jelas apa yang dimaksud? Sudah. Silakan yang ini yang terakhir Pak Saleh Daule. Oh, Pak Wahid sudah selesai. Silakan Pak Saleh Daule. Saya gini loh, Pak, pertama begini. Polisi aja, Pak. Saya lanjutkan sedikit nih, karena waktu saya 5 menit, 1 menit soal inilah. Pertama, kalau Bapak tadi mengerjakan perintah, itu pasti ada yang merintah. Kalau tidak ada yang memerintah, berarti perintah itu nggak ada. Main sendiri. Gitu logikanya. Kalau nggak ada perintah, berarti Bapak main sendiri. Kalau Bapak main sendiri, ya Bapak yang kita akan periksa. Karena ada fi'il, ada fa'il gitu. Ada, gitu loh. Waduh. Buktinya kan ada surat tertulis segala macam. Kenapa Bapak? Gini loh, saya ingin Pak Subhan namanya ya. Bapak Kiai Saksi Subhan. Saya minta Saksi Kiai Subhan. Bapak itu kooperatif yang DPR ini. Nggak apa-apa kan, kita gak ada masalah ini. Pak Nusron sebentar lagi jadi menteri perhubungan. Jadi dia pun nggak boleh terlalu keras-keras di sini. Ya enggak. Jadi karena itu Bapak nggak usah takut sama kita ini, sama aja toh. Itu satu, ini penting sekali. Karena kalau enggak tidak kooperatif, teman-teman nanti pasti percaya sama saya akan ada image yang tidak baik. Gitu. Itu satu. Yang kedua, Pak Ketua, setahu saya memang Direktur Luar Negeri bidang haji ini sangat strategis tempatnya. Bahkan lebih strategis yang dari dalam negeri. Dalam negeri kan cuma mencatat orang yang mau berangkat. Sama di embarkasi. Iya, sebelum berangkat kan. Ya. Begitu sampai di sana, semua keselamatan jiwa, raga dan kesejahteraan segala macam itu pasti di sini. Mulai dari mendarat sampai Dan pulang. tidak masuk akal kalau Pak Subhan nggak tahu. Maka saya akan bertanya begini, Pak Subhan langsung dijawab aja. Bapak waktu muktamar haji ada nggak? Tadi udah dijawab Pak, ada tapi di luar. Di luar Bapak? Ada. Ada. Waktu muktamar ada. Bukan, Bapak di luar atau di dalam? Tadi yang di luar itu MOU bukan muktamar, Pak. Oh, oke. Lah, tapi muktamarnya Bapak ada. Ada. Bapak tahu nggak ada pembagian kuota di situ? Nggak ada. Memang nggak bagi kuat di Di muktamar. muktamar itu ada nggak, kan katanya kalau keterangan saksi-saksi sebelumnya MOU, kan- pas MOU. Pas MOU. Jadi Oh, iya. waktu MOU Bapak tahu nggak ada kabar bahwa kita akan ada tambahan itu? Wong simulasi. Tambahan itu sebelumnya. Bagaimana? Tambahan kuota itu sebelum MOU. Sebelum MOU Bapak sudah tahu. Iya. Sudah tahu toh. Tadi Bapak bilang kan nggak tahu. Tadi nih teman-teman nanyain Bapak nggak tahu loh. Nggak taunya bukan di situnya. Di alur pertanyaan tadi itu. Loh, Bapak yang nggak tahu Kuota- yang mana? Sekarang kuota- coba saya tanya. Yang Bapak nggak tahu. kuota- Akhirnya ujung-ujungnya saya nggak tahu apa yang mau saya tanya sama Bapak kalau begini modelnya. Bukan. Dia nggak tahu, Pak. Saya udah bisikin tadi Kiai Maman. Tambahan kuota Kiai itu Maman kan, saya kayaknya hari ini nggak bertanya loh Ketua. Saya udah bisikin tadi. Cuman saya menarik tadi dari rentetan pertanyaan-pertanyaan ini akhirnya membuat saya tergelitik juga. Iya toh? Nah sekarang saya tanya, Bapak kan sudah tahu ada tambahan kuota. Salah tempat Pak. Dia mau pindah sebelah sana. Oh. Oh, siap. Oke, silakan. Jadi gini, ini jadi termakan waktu saya 3 menit tambah 3 menit nih berarti. Ya oke. Jadi tolong Bapak kooperatif aja. Nah sekarang saya tanya, Bapak kan sudah tahu ada tambahan 20.000 kan? Kapan Bapak tahu ada tambah 20.000? bulan Oktober, Pak. Berapa? Bulan Oktober Bulan Oktober tahun 2023. 2023. Sementara kuota yang 221.000 Bapak tahu bulan Juni. Juni. Berarti kalau bulan Oktober Bapak tahu, berarti kebijakan untuk menyiapkan yang 10.000, 20.000 itu Bapak sudah ada? Belum, kan itu Juni 2023, Pak. Bukan, yang kan Oktober Bapak sudah tahu. Ulangi lagi, Bapak Ya. tahu kapan ada tambahan? Oktober Apa yang dilakukan? 2023. Oktober 2023. Ya. Berarti sejak Oktober Bapak sudah mempersiapkan akan ada tambahan ini kan Pak? Ya, Nah kemudian yang Bapak siapkan itu apakah yang reguler atau yang khusus? reguler. Yang reguler. Berarti yang 20.000 ya tambahan itu Bapak siapkan untuk yang reguler. Enggak, Pak, kami nggak nyiapkan 20.000. Jadi apa yang Bapak siapkan? Berapa? Berapa Bapak siapkan?
Kami siapkan sebagaimana keputusan panja Lah iya 20. yang Sebentar. Kan ada tambahan 20.000 Bapak tahu. Ya. Bulan Oktober Bapak diminta buat persiapan. Yang Bapak persiapkan 20.000 untuk jamaah jenis apa? Jangan-jangan Puroda. berapa? Itu lain kalau Puroda apa namanya itu? Ya. Itu beda. ya, Mujamalah ya. ya. Yang Bapak siapkan apa? Kami ini tusinya adalah mempersiapkan jamaah haji reguler. Reguler. Nah, jumlah kuota yang persiapan untuk kuota yang kami siapkan di bulan Enggak, November. bukan. Yang Bapak siapkan, sebentar, saya ulangi pertanyaan supaya clear. Yang Bapak siapkan untuk jamaah reguler dari yang 20.000 berapa orang? belum Pak waktu Kan kita Oktober terima. sudah ada tambahan. Nah, ketika bulan Oktober itu kan tim kami belum berangkat Pak, belum menyiapkan itu. Ya Kita kan baru sudah ada bicara tambahan bicara. kan? Tadi Bapak bilang tadi sudah ada tambahan Oktober ada kan? tambahan di Nah, kan 2 Bapak Oktober. pasti akan menyiapkan dong. Kalau yang 221.000 udah reguler udah pasti ditambahkan, sudah ada. Ya. Sekarang ada tambahan 20.000. Bapak siapkan untuk jamaah reguler berapa orang? Nah, waktu itu yang kita siapkan adalah 92%. 92%. Berarti Ya. dari bukan 10.000. Dari 241.000. 18.400. Ya, berarti dari 241.000. Ya, Jadi dari 221.720 kalau nggak salah. Itu haji khusus Bu. Bukan. Emang Emang jumlah itu ditambahkan dengan 203.000, jadi 221.720. kan, makanya yang lain tolong diam dulu teman-teman. Tadi saya juga nggak nambahin itu pertanyaan kalian. Karena apa? Nanti dia fokusnya ke ini, biar ke saya dulu. Nanti setelah itu silakan arteria itu kalau udah nanya lain lagi. Nah, makanya saya tanya, Pak, Bapak kan sekarang gini lah, jumlah jamaah haji total berapa? Semua 241.000 bulat. Bukan 241.700 sekian bukan. Bukan, Oke. 221.000 kan jamaah reguler ya kan Pak? Saya ulangi nih. Oktober Bapak tahu ada jamaah 20.000. Bapak siapkan fasilitasnya berapa orang? itu tidak terpisah-pisah Pak. Jadi 221.000 Ya. itu ditambah 20.000. kan 241.000. Berarti Bapak menyiapkan fasilitas untuk jamaah sebanyak 241.000 reguler. Enggak Pak. Jadi gimana? 92% dari 241.000. Berapa itu jumlahnya? 221.720 kalau salah itu. Tuh. Kurang lebih. Bukan, bentar. Kok nggak salah? Ada istilah nggak salah itu apa? Ini manusia Indonesia. Nggak boleh ada yang salah. Satu orang nyawa hilang sana itu bahaya Bapak. Ya. Cuman di negara Indonesia aja ulang kira-kira. Kurang lebih. Macam mana ceritanya? Tadi saya nggak selera nanya ini akhirnya kan selera saya. Saya mau ditanyain. Berapa Pak jumlahnya Pak? Yang reguler, yang disiapkan. Pak, biar Jadi, pas. jadi Pak Ketua, Ya. ini sebetulnya ini yang perkara angka-angka begini ini kan sebetulnya sudah ada ini baku kan? Ya, kalau dalam bahasa statistik namanya robas. Ya, betul. Alias tetap. Tetap udah ada angka Ya. ini kan, apalagi pelaksanaan haji ini udah selesai. Maksud saya ini kan penting pertanyaan saya ini supaya kita tahu siapa sih sebetulnya yang memasukkan tadi 10.000 bagi 2 tadi. Ya. Pada titik mana? Nah ini kan sebetulnya Bapak ini tahu juga, bukan nggak tahu ada tambahan. Kan udah ngaku kalau dia tahu tambahan itu. Ya. Sejak Oktober sudah tahu. Penambahan kalau tidak salah kemarin pada sidang berikut yang lalu kita dengar ada tambahan itu Januari difikskan. Ya, dalam Bahwa ada bentuk MOU tanggal 7. Itu. Ya. Jadi bagaimana? Masih mau dijawab, Pak Subhan? Cukup Pak. Udah nggak dua-dua. Kok cukup ya? Kan belum kena saya jawabannya. Kok udah cukup bagaimana? Kan Bapak nanya jumlah jamaah kan. Ya, jumlah jamaah. Jumlah jamaah kuota yang kita Yang reguler berapa Pak sekarang? Dari Ini total 241.000 reguler berapa? Ya, jamaah kuota dasar 221.000 Oke. ditambah 20.000 tambahan itu kan 241.000. Ya. Nah, lalu kemudian berdasarkan panja itu untuk jamaah haji reguler 221.720. Oke. Dari 241.000. Sisanya Sisanya haji khusus. haji khusus. Oke. Nah, berkenaan dengan haji khusus ini,
Bapak apa yang Bapak kerjakan selama di Saudi untuk memantau bahwa haji khusus itu memang segitu jumlahnya? Haji khusus itu Bapak nggak ikut? nggak ikut karena ada direktorat tersendiri. Nah, yang mengurus haji khusus itu di luar negeri itu siapa, Pak? Direktorat haji khusus sendiri. Ada direktorat haji khususnya. sendiri, ya. Nah, kalau haji luar negeri nggak ikut? Nggak ikut. Nah, sekarang saya tanya, apakah ada koordinasi Bapak dengan yang haji khusus? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Nggak ada. Sama sekali tidak ada? Sama sekali. Termasuk penempatan mereka? Termasuk penempatan. Nah, gitu. Jadi ada beberapa temuan ketua dari pertanyaan saya itu, saya kira bisa dipahami oleh teman-teman tuh yang di belakang. Jangan salah menyimpulkan Anda itu ya. Jadi itu yang dibilang oleh Kang Maman itu jangan sampai salah. Saya cukup ketua, sekian. Makasih. Supaya nggak salah, coba kamu simpulkan. Oh ya, oke. Jadi kesimpulan saya pertama, Direktur Haji Luar Negeri ini ketua, dia tahu kalau ada tambahan itu sebetulnya. Oke. Bahkan dia ada di situ dan ikut hadir Oke. di dalam tadi proses waktu penambahan tadi segala macam itu. Oke. Kemudian ikut juga mempersiapkan fasilitas jamaah haji Oke. reguler. Kemudian selama dia mempersiapkan jamaah haji reguler itu, dia pasti tahu jumlah berapa yang disiapkan. Sebab Oke. setiap orang harus ada tempatnya. Setiap Oke. orang harus ada makannya, setiap orang harus ada transportnya, kan begitu. Jadi beliau ini tahu semua terkait dengan itu. Nah karena itu jika ada yang bertentangan penjelasan dengan dengan penjelasan-penjelasan lain dari tamu atau saksi lain, maka ini bisa dikonfrontir lagi lebih lanjut. Oke. Dan ini bukan pertemuan terakhir dengan Pak Subhan. Jangan dianggap oh udah cukup, jangan dianggap selesai. Ya, Bisa ada perpanjangan gitu. Makasih Ketua. Oke. Semua sudah mengajukan pertanyaan, kecuali Pak Arteria karena baru datang. Mungkin di meja pimpinan dimulai dari Budiah dulu, silakan Budiah sebelah kiri saya. Ya, saudara saksi, setelah keputusan kuota diambil sebagai bagian yang kemudian bertugas untuk menyiapkan secara teknis penyelenggaraan haji luar negeri di Indonesia untuk jemaah haji Indonesia, saudara kan kemudian harus merumuskan bagaimana fasilitas pelayanan dan lain-lain. Nah, apakah ada setelah kebijakan ini, bagaimana Anda menyiapkan semua kebutuhan haji Indonesia? Tadi pertama jumlah kuotanya, dan haji khusus ini kan juga sebetulnya tanggung jawab Kementerian Agama ya. Nah, bagaimana kemudian Anda membayangkan juga distribusi kuota di haji khusus, dan bagaimana tentu ini nggak lepas dari hal teknis ya. Ini pasti juga ada berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pelaksana haji khusus, karena ini juga masuk tanggung jawab wilayah Kementerian Agama. Nah, kita ingin tahu itu bagaimana setelah kebijakan ini diambil, distribusi dan termasuk juga distribusi atau persiapan yang Anda komunikasikan bagi haji reguler dan haji khusus untuk segera dikoordinasikan. Dan bagaimana setelah ini berjalan konsekuensi perubahan anggaran dari kebijakan yang dilaksanakan. Itu aja, terima kasih. Silakan Pak Subhan. Baik, terima kasih Bu Diah. Terkait dengan penyiapan layanan setelah disepakati panja BPIH. Nah, tentu kemudian kami menyiapkan tim yang akan ditunjuk oleh atau ditetapkan oleh pimpinan dengan keputusan Dirjen untuk masing-masing layanan, baik akomodasi, konsumsi maupun transportasi. Nah, lalu kemudian tim berangkat menuju ke Arab Saudi. Tentu jumlah kuota seluruhan itu tidak bisa sekaligus juga, tentu bertahap. Penyediaan akomodasi ini kan memakan waktu yang paling panjang ya, karena dia di Mekah Madinah dengan kondisi hotel yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Nah ini di akhir tahun 2023 saja di Desember itu baru 37.000 terpilih hotel. Lalu kemudian dilanjutkan sampai dengan bulan April gitu, April 2024. Artinya tim ini bekerja cukup panjang dengan mendasarkan pada
pedoman yang telah ditetapkan. Demikian juga konsumsi atau catering itu, dan juga transportasi. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan koordinasi layanan haji khusus, kami tentu karena tusinya tidak bersinggungan dengan layanan haji khusus, jadi kami memang tidak masuk ke sana. Nah, haji khusus itu layanannya disiapkan oleh travel masing-masing dan itu di bawah koordinasi Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus, ada direktorat sendiri yang melayani itu. Nah, lalu kemudian konsekuensi terkait dengan perubahan anggaran. Nah, kami menyampaikan hasil perolehan itu ya tentu kepada pimpinan. Lalu kemudian bagian keuangan atau direktur direktur pengelolaan dana haji itu menghitung. Nah, pembayarannya melalui KOH karena tanda tangan kontrak itu ditandatangani oleh PPK yang ada di KOH sana. Lalu kemudian mereka yang membayarkan kepada IHAJ. Itu tahapan-tahapan soal pembayaran gitu. Terima kasih. Udah, ya. Ada perubahan nggak Pak anggarannya? Kalau dari kami ya tentu jumlah yang harus kami sediakan tentu lebih sedikit dari ketika kuota itu 92%, karena kan ketika 203.320 ditambah 10.000 itu kan 213.320 bukan 221.720, jadi lebih kecil dari yang ditetapkan di Panja BPIH. Jadi dari 221 menjadi 213.000. Ya. Berarti jumlah tadi berubah dong. Lebih kecil, Yang Bapak siapkan layanan untuk 213.000 jemaah. Ya. Oke. 213 itu hitungannya gimana? Oh, Haji reguler 203 kuota dasar 203.320 tambah 10.000. Oke, cukup, Budia. Pak Marwan, silakan. Baik, terima kasih. Saksi Pak Subhan Khalid. Sehat? Alhamdulillah. Agak Perlu dikasih kopi. meriang sebenarnya. Perlu dikasih kopi. Sudah nih kopi. Sudah ada kopinya. Oh, Saksi, siapa yang meminta saksi hari ini tidak sehat? Nggak ada orang minta nggak sehat lah. Kami tadi mendapat kabar saksi yang akan kita mintai keterangan hari ini kurang sehat dan minta ditunda. untuk kedua kali. Tadi saya sampaikan bahwa pagi-pagi saya memang kurang sehat. Lalu kemudian saya ke klinik. Tuh. Nah, di klinik dokter bilang Bapak harus istirahat. Berarti sendiri. Tapi kemudian Tidak ada yang meminta untuk tidak sehat. nggak ada Oke, maksudnya. terima kasih. Supaya keterangan ini bisa dipercaya. Kalau tidak sehat kan tidak dipercaya. Baik. Ya. Jawaban pertanyaan Pak Iskan dari saksi bahwa pembicaraan memutuskan 50% sebelum keluar ehad. Jawaban terhadap pertanyaan Pak Saleh Daulay sudah diketahui bahwa ada kuota tambahan di bulan Oktober dan sudah dipersiapkan melayani jamaah pembagian seperti yang diputuskan 221.720 reguler dan 19.280 orang haji khusus. Benar keterangan tadi? Jadi konteksnya berbeda, Pak. Bukan, pertanyaan saya benar nggak keterangan yang tadi, pertanyaan Pak Saleh? Dari Pak Iskan itu kan jamaah sesuai dengan IHAJ. Ketika Pak Saleh kita tahu bahwa ada tambahan
20.000 itu kan berdasarkan pengumuman ketika Presiden ketemu dengan MBS. Bukan. Kalau itu pertanyaannya, sudahkah benar Pak Subhan mempersiapkan melayani jamaah reguler 221.720? Angka itu belum kita tentukan, Pak. Angka persiapan itu kami menunggu terbitnya KMA. Nah, KMA, perintah KMA yang kami terima itu kan yang pertama. Ini masih ada orangnya loh di sini yang bertanya. Ya. Jadi Yang rubah-rubah, makanya saya tanya sehat atau tidak. Jadi untuk menggenapi angka yang tadi itu, yang pertama kami tentu menyiapkan angka itu berdasarkan KMA kuota. Berapa yang harus kami siapkan? Ini di bulan November itu berdasarkan KMA nomor 1005 tahun 2023 15 November. Ini 203.320. Lalu kemudian ada KMA susulan terkait dengan tambahan kuota itu tanggal 15 Januari. Nah, jadi di dalam tahapan penyiapannya, kami tahap pertama itu menyiapkan jumlah layanan berdasarkan KMA 1005. Oke, baik, saya ikut saksi. Kapan dimulai membicarakan 50-50% pembagian yang disebut tambahan? Kapan dimulai? Saya tidak ingat, Pak, karena nggak ikut. Kalau nggak ingat, bagaimana caranya? Kalau nggak tahu nggak bisa simulasi, Pak. Ini jawabannya di sini dan tadi waktu pertanyaan Pak Iskan sudah dibicarakan sebelum keluar dari EHAJ. Kapan dibicarakan? Tidak ingat? Tidak ingat, Pak. Ada informasi karena Arafah, Musdalifah, Minah, Korodit, dan itu diketahui oleh Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri, maka dia mengusulkan kepada Menteri supaya tambahan kuota dibagi 2. Benarkah? Kami tidak mengusulkan itu, Pak. Kami menyampaikan pertimbangan kondisi lah. Baik, terima kasih. Siapa yang mengusulkan supaya dibagi 2? Berdasarkan pemaparan dari Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri, Kami nggak tahu. kenapa bisa diambil keputusan kalau tidak ada yang mengusulkan? Oret-oretan siapa? Nggak tahu, Pak. Kami nggak tahu. Tidak tahu. Nggak tahu, Pak. Kapan diketahui perintah itu ada? Setelah terbit KMA tentang Kapan terbit KMA itu? Bulan 15 berapa? Januari. Hah? 10 Januari. 10 Januari. 10 Januari atau kapan? Coba buka catatan. 15 Januari 2024. KMA-nya. Ya. Oke. Dengar. Tambahan kuota 20.000 masuk dalam EHAJ pada tanggal 29 November. Ya. Benar? Ya. Kemudian kapan diterbitkan KMA? Tambahan apa yang KMA. KMA kuota? Iya. 15 Januari yang ada tambahannya. Yang KMA dasarnya yang itu 15 November. Tanggal 15 Januari. 15 November itu KMA 221. Kuota 221 itu 15 November. Yang saya tanya Kemudian KMA yang KMA tambahan itu 15 Januari. 15 Januari. Bagaimana pendapat saksi diputuskan jumlah pembagian kuota di 15 Januari sementara dengan ada tagihan sesuai dengan KMA ini tanggal 10 Januari. Nggak ada dasar hukumnya. Ada KMA nomor 130 di 15 Januari, benar. Bagaimana pendapat saksi ada surat minta pencairan uang haji tanggal 10 Januari berdasarkan KMA 130? Salah nggak? KMA-nya belum terbit.
Ya. Salah nggak? Ya, itu lebih cepat dari Saya ulangi pertanyaannya. Ada perintah ke Pak Subhan sebagai Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri, KMA-nya 130. 10.000 reguler itu dibagi ke haji reguler. Sementara ada surat keputusan untuk pembayaran dan menagih di 10 Januari berdasarkan KMA ini. Salah atau tidak? Salah. Nah, salah ya. Salah atau tidak? Isi kepresnya apa ini? ya salah Pak. Kepresnya ada. Coba Oke. Kepres nomor 6 tahun 2024. Coba diprint. Waktu Pak Subhan sebagai Kepres nomor 6. pelayanan haji luar negeri terbit KMA ini, pernahkah menanyakan ke yang memerintahkan ini bahwa ada kepres bukan seperti ini hasilnya? Nggak pernah tanya? Nggak peduli? Ya, itu kan bagian dari apa namanya itu etika birokrasi tadi itu. Oh, disuruh cebur ke laut, silakan. Ada kepres yang mengatakan 241.000 jamaah haji Indonesia, 221, 720 haji reguler. KMA memerintahkan lain. Bapak milih kepres atau KMA? Nah, ini kan kemudian ada tahapan-tahapan yang kami bersama pimpinan yang lain dengan Kan Pak pertanyaan Dirjen, saya memilih kepres atau KMA? Prakteknya KMA. Ya. Kan itu. ya, Ya dijawab aja Pak. Prakteknya KMA. kami melaksanakan berdasarkan KMA. Berdasarkan KMA. Ya. Waktu Bapak mengerjakan KMA itu tidakkah pernah ingin tahu supaya selamat apa dasar KMA? Kami pernah tanyakan ke pimpinan, ke apa namanya, ke Pak Dirjen lah tentu ya, dengan tim Pak Dirjen kita tanyakan. Lalu kemudian kita diajak berkonsultasi dengan pimpinan Komisi 8. Oke, kapan? Konsultasi dengan Komisi 8 kapan? Yang saya ikuti itu di bulan Ramadan, saya tanggalnya nggak ingat. Di kapan? Bulan Ramadan. Tapi Ramadan saya itu bulan tanggalnya apa nggak itu? ingat. Bulan Ramadan itu bukan Maret ya. Bulan Maret. Maret. Maret Konsultasi atau Maret dengan sudah April. Mungkin sudah April lah mungkin ya. Hah? Saya tanggalnya nggak ingat saya tanggalnya. Bukan, konsultasinya itu kapan? Maret. Ya. Maret. Saya tanggalnya nggak hafal. Saya Iya nggak apa-apa, Maret. boleh lihat ya. Saya bantu ada konsultasi resmi di Maret, sekitar 11 Maret. Yang- Pernahkah bertanya Pak Subhan sebagai saksi hari ini bahwa keputusan ini sudah ada di 15 Januari, konsultasinya Maret. Ini penghinaan atau tidak menganggap? Kalau pimpinan kami kan sudah melakukan komunikasi itu yang kami ikut bersama Komisi 8, pimpinan Komisi 8 memang di bulan itu gitu. Saya sekali ikut itu, Pak. Ya benar, ada 11 Maret. Ya. Tapi menurut saksi, apakah ini benar caranya keputusannya di Januari, konsultasinya di Maret? Prosedurnya salah atau tidak? Ini ya atau tidak saja ini? Keputusannya Januari, konsultasinya Maret. Tagihannya 10 Januari. Ini loh. Ya. Nggak pernah, jangan-jangan semua pada lupa waktu itu tanggal-tanggal dan bulan sudah lupa. Yang penting ini dibagi menjadi 10-10. Saksi. Kalaupun bukan mengurusi haji khusus, kira-kira motifnya apa? Ada lampirannya. Kepresnya. Maksudnya gimana, Pak?
Hah? Maksudnya gimana? Tujuannya membagi 10.000 ini apa? Kan tadi Subhan yang mengusulkan ini. Berdasarkan pemaparan lokasi. Kan itu kan? Yang memaparkan lokasi Arafah, Muzdalifah, Mina ini siapa? Kami, Pak. Hah? Kami, Pak. Pak Subhan kan? Ya. Bukan Maman. Bukanlah Pak Mamat. Bukan Saleh Daule kan? Bukan Saleh Daulay kan? Apa gunanya dibagi? Kami nggak mengusulkan bagian, kami hanya menyampaikan kondisi real di Masyair, di Arafah, Muzdalifah, dan juga di Mina. Kami tidak pernah mengusulkan soal pembagiannya. Ya, baik. Terima kasih pimpinan, karena saksi juga tidak mau jawab ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Marwanda Sopang. Ya, sebelum Pak RT mau main?